Maafnya. Lightingnya tuh kayak bukan dari sini ya. Lupa deh. Hai. Bentar ya. Hai. Hai Kak Indah. SFR. Apa itu? Ini adalah melon. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Untuk Malangnya terima kasih. Event hari ini, yeay. Ini adalah melon. Kenapa ya nge-lag? Apakah nge-lag? Enak banget. Coba. Hai. Ya. Kenapa sih? Yeay. Udah ada sekarang komennya. Yeay. Di mana off airnya seru banget. Seru banget, makasih ya untuk off air hari ini. Aku tonton kamu, yang bener kak. Yang bener kak, Damar kangen jidat. Medisnya habis perform ya? Iya. Sampai ketemu tuh shot BSD, sampai ketemu kak. Gak bisa datang. Semangat ya kak, KKN-nya. Semangat mencari sinyal. Gak beneran semangat. Gimana Malang? Dingin banget kayak Omo. Kan kata kakak setelah tuh kemarin kan sempat ke Malang kan, off air-nya. Terus katanya member-member pas perform gak keringetan sama sekali. Terus aku bilang, aku kan cukup keringetan kan orangnya, kayak gampang keringetan. Apakah aku yang gampang keringetan ini akan tidak keringetan di Malang? Ternyata tetap, tapi nggak keringetan tuh. Lihat poni aku masih stay dari tadi. Padahal ini hairspray-nya tuh nggak yang sekencang kalau lagi teater kan. Kan kayak, tapi kayak best ini kayak bener-bener nggak sepanas itu di sini sih, keren banget, kayak dingin. Makasih kak bayinya Desi. Terus kayak banyak yang bilang kata lebih dingin dari Bandung. Mantap. Makan melon mainnya enak banget, kayak manis karena dia ada oranye gitu kan. Terus ada juga yang ini sih, yang apa, bagian luar itu yang hijau. Tapi yang ini enak banget, kayak manis, kayak ada madu-madunya gitu loh.
Aku makannya pakai apa? Kadang nggak ada garpu atau tusukan, aku makannya pakai ini, sedotan mineral gelas. Makasih Kak Bayin Desi Padang. Makasih ke Adin Desinya. Nah sebenarnya di sini ada makanan, yaitu lihat, bebek guys. Ini bebek plus sambal mangga, kayak omo banget. Lihat, ini sambal mangga kayak enak banget. Tapi kayak aku mau makan buah dulu, karena kayak kata mami aku harus makan buah dulu. Bener gak? Biar lancar. Enggak, orang nggak jadi kok. Sang banget pakai sedotan, ya kan? Karena kayak nggak lagi, ya kan? Tapi dulu tuh inget banget aku waktu aku masuk TK tuh dibilang kalau mau makan buah makan nasi dulu, karena biar nanti kan asem tuh buah, karena biar nanti perutnya nggak sakit gitu kan dulu. Jadi kayak aku tuh setiap mau makan buah nih, misalnya aku dulu suka banget makan mangga, aku harus makan nasi dulu, terus makan jeruk gitu kan. Nah ternyata pas aku udah gede tuh kayak keluarga aku tuh baru menemukan harus makan buah dulu. Jadi kayak biasa kalau mau makan nasi kayak makan pepaya dulu, nah baru makan buah gitu, ya kan? Nah buahnya buat pencuci mulut gak sih? Nah emang kayak banyak teori yang salah, tapi aku nggak tahu yang bener yang mana sebenarnya. Maksud aku kayak perasaan orang beda-beda tentang buah dimakan sebelum atau setelah makan nasi begitu ya. Ini kenapa sih nggak mau diem? Nah aku bingung, iya kan masih banyak nih, tapi aku udah mulai mau kenyang. Tapi menurut kalian aku mending makan si bebek ini atau mending makan ini habisin? Bingung banget. Tapi ini enak juga. Kalau aku begadang ini aku bisa habis nih dua ini, tapi aku nggak tahu aku begadang apa enggak. Makasih ya Kak Anonin menjadi hatinya. Guys, aku mau cerita, boleh gak sih? Boleh lah ya. Aku mau cerita. Jadi tadi kita kan pakai pesawat tuh. Nah pakai pesawat, tapi ini sebenarnya kayak bukan kayak masalah kayak apa ya, bukan masalah gimana, cuman kayak pengen sharing aja, sharing. Terus aku kayak sangat sebentar, ini mau serius dulu, aku mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melindungi kami semua. Jadi tadi kan kita perjalanan dari Jakarta ke Malang tuh kan gak terlalu lama kan, kayak sejam, kurang lebih 1 jam. Terus aku sengaja tuh aku nggak tidur karena aku pengen kayak ini bentar kan. Nah abis itu udah gitu kan, aku kan kayak sandaran kursi tuh apa sih, mejanya kan aku in kan. Nah terus pas udah mau landing kan sama pramugarinya disuruh dilipat kan, ya udah tuh dilipat. Nah bukan turbulence, bukan, beda lagi. Tapi ini termasuk turbulence ya. Makasih ya Kak Zaki, Kak Santunya. Nah abis itu disuruh lipat kan, aku udah siap tuh mau ini kan. Oke, aku siap. Kayak bisa kalau ini kan kayak apa ya, feelingnya tuh kayak harus kayak pegangan gitu loh. Aku kayak selalu pegangan sama si ini aku. Terus udah tuh mau ke bawah, aku udah ngerasa kena tanah tuh kayak gitu. Nah aku duduknya bukan di window seat, kayak ada orang di sebelah aku baru aku. Jadi aku kayak cuman bisa nengok dikit kan. Aku tuh belum bisa ngelihat secara kayak ini udah nyampe tanah nih gitu. Terus tiba-tiba pas udah gitu naik lagi ke atas. Tau gak feelnya kayak apa? Kayak naik roller coaster yang kayak jantungnya ketinggalan di bawah tapi badannya duluan ke atas. Tau kan? Nah tiba-tiba beberapa menit kemudian ada informasi dari kapten apa pilot ya, pokoknya dari antara kapten atau pilot, aku lupa banget, kayak mohon maaf untuk mengganggu kenyamanannya, kayak dikarenakan adanya angin
adanya angin yang bla kami belum bisa mendaratkan pesawat di bandara. Nah, maka dari itu kami akan apa sih tadi aku lupa. Pokoknya kami akan mendarat di ini pada pukul segini. Dan ini mohon maaf untuk ini. Nah, itu kayak iya angin lagi kenceng kan. Nah, itu katanya karena angin. Terus langsung kayak kita tuh kayak di bawah kanan, kiri, aku kayak bener-bener ngerasa banget kita udah nyampe tanah. Kita naik lagi ke atas. Habis itu kayak kanan kiri terus kayak aku langsung mual gitu loh, guys. Kayak aku ngerasa mual banget. Aku belum pernah semual ini sebelumnya. Padahal aku udah makan. Terus aku kayak biasa aja kan. Terus abis itu kayak aku langsung berdoa. Kayak orang-orang juga pada langsung berdoa gitu kan. Kayak Tuhan tolong selamatkanlah kami. Terus abis itu udah lumayan lama tuh. Nah, karena aku nahan tidur sebelumnya, aku tuh emang rencana tidur, tapi aku udah keburu ngantuk kan. Jadi aku ketiduran lah di situ. Ketiduran, abis itu bangun-bangun, aku bangun kenapa? Orang-orang tepuk tangan. Kayak itu kita dalam kondisi udah mendarat, kayak aku tuh kayak, hah, udah nih. Terus kayak orang tuh pada tepuk tangan terus aku ikutan kan, kayak, kayak pada gitu deh. Makasih ya Kak Sani. Lihat story Bang Jabib. Ya kan, mendatang aman, kayak puji Tuhan, syukur kepada Bapak, kayak terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Kak Sobat Koi. Jadi tudukan terus kayak pas abis turun kita semua kayak tadi takut banget, sumpah kayak tadi aku takut banget pada gitu kan, kayak tadi aku sampai mual gini. Karena kayak menurut aku sebenarnya mual itu kayak apa ya? Maksudnya kita nggak pernah mual, tapi kita mual tuh kenapa? Karena kayak lebih kayak pikiran aja nggak sih, kayak panik aja kan, kayak sebenarnya kita tuh nggak harus mual, tapi karena pikiran kita negatif jadinya kayak kebawa mual gitu loh, ya nggak sih? Ya kan? Bangun-bangun langsung tepuk tangan, bener banget kayak pada aku tuh kenapa bersatu pesawat dari depan sampai belakang semua tepuk tangan. Makasih Kak Dimas, batang emasnya mantap, saya suka emas. Makasih ya Kak. Pas perform tadi dingin gak Des? Aku dingin, untung sama. Ya kan, dingin ya, dingin banget gak sih? Kayak kakak saya tuh ada yang bilang kayak ini setelah beberapa kali naik pesawat gitu ya sama JKT48 terus kayak ke Malang, belum pernah kayak gini katanya. Bener-bener kayak sebelumnya belum pernah sama JKT48 ke Malang seheboh ini. Guys, ada 2 sambal. Aku makan bebek sekarang. Yes. Ini bedanya apa ya? Ini yang besar, ini yang kecil. Oh, ini yang mangga ya? Ini yang apa dong? Aku cobain dulu sambalnya doang. Ini mangganya nih. Maknyus. Makasih Kak Adin, kuntil anaknya. Enak banget lagi. Maaf, permisa. Enak banget. Maaf ya. Lihat, kalian harus lihat bebeknya. Kayak lembut banget. Bener-bener segampang itu dicubit kayak omo. Kita coba polosan dulu ya. Ya aku udah berasa kayak food blogger banget nih. Polosan dulu. Dia gampang dikunyah. Enak
enak banget. Bumbunya tuh kayak sampai dalam meresap. Nih kita pakai nasi. Enak banget. Maaf ya, aku kayak udah lama gak makan bebek, jadi kayak maklumin. Tapi kenapa ya aku selalu kayak, meskipun ini kelihatan kecil, tapi kayak selalu cukup aja gitu loh setelah makan bebek ini. Gak pernah yang kayak kekurangan gitu. Pasti kayak, ini kayak kurang deh, soalnya nasi dan bebeknya banyak. Tapi ternyata enggak. Aku ini aja deh, takutnya gak enak dilihat. Maaf ya. Ternyata ini dia bumbu hitam yang tersembunyi. Ini nih bintang tamunya. Mari kita colek pakai bebek bumbu hitamnya. Aku otomatis hard sign nih. Enak banget. Ya, aku suka dia nggak terlalu gosong gitu. Ya, enak banget deh. Aku mau coba sambal yang biasa. Ya untung aku tadi nggak pesen nasi goreng sih. Kayak ditawarin kan, mau apa? Mau bebek, ayam, bebek. Let's go bebek. Manis nggak? Coba deh. Pakai yang mana ya? Coba pakai yang mangga sih lumayan manis ya. Manis ya maksudnya. Asam-asam juga ada. Karena yang biasa enak juga. Gimana dong? Makan andin dia. Ini andin dia udah dicopper-copper. Yang mana tuh rawitnya tuh kayak masih gede-gede gitu loh, yang enggak yang hancur, jadi kayak enak banget. Oh ya guys, jadwal video call udah keluar ya? Si video call ya, nanti tanggal 26 dan 28, bener nggak? Senin dan Rabu. Langsung anget di perut ini. Sambal-sambal ini enak banget. Menurut kalian, aku tipe orang yang makannya lama apa enggak? Pengen voucher sama Desi tapi malu. Ini kenapa malu? Aku enggak ini kok. Aku enggak ngerekam kakak kok. Gak usah malu. Kan cuma berdua.
cepat, pasti makannya lahap. Aduh, ini kayak pada ini nih tidak memerhatikan aku berarti. Ya. Bertiga sama admin iya sih, tapi kan nggak pelantara. Jadi aku tuh makannya termasuk yang lama. Nah, tapi kenapa kalian bilang aku cepat karena lahap? Nah, aku tuh lahap. Aku tuh kalau makan harus habis. Lahap harus habis, tapi lama karena aku menikmati gitu loh. Jadi misalnya aku makan sama yang lain kan, yang lain tuh kadang kayak agak habis misalnya, terus tapi aku tuh harus habis, jadinya aku lama gitu loh. Jadi itu yang buat aku lama. Tapi kadang aku pun sama Dena tuh aku lama. Aku Dena, aku sama siapa ya, sama Elin sama kayak itu tuh aku termasuk lama gitu loh. Atau mungkin aku biasa aja, tapi mereka yang cepat gitu loh makannya. Jadi aku yang kelihatannya lama. Tapi gak apa sih, keluarin aja deh sambalnya. Supaya ini kayak seger banget gitu loh cabai-cabainya. Best sambal ever sih. Malang dingin banget sampai tak bisa bergerak. Ini paling cocok makan yang pedes-pedes gini. Next kalau ke Malang wajib coba apa nih yang menurut kalian kayak kuliner yang paling wajib dicoba di Malang apa? Jadi siapa tahu next aku ke Malang aku bisa kulineran. Sate Padang. Rujak apel. Manisan apel. Bener ya? Pedas. Bakso Malang, oke. Soto, keripik apel. Keripik apel, ntar mau coba. Banyak apel ya? Bakso, oh yang di pinggir rel itu ya? Aku dulu suka lihat, suka lewat, aku pengen cobain deh. Bakso khas Malang. Bakso terkenal ya? Pedes, maaf ya. Enggak ya? Sudah kena angin Malang. Maaf ya. Pedes tapi nagih guys. Aku gak bisa berhenti ngunyah.
Tadi kita sampai ini tahu, di mobil kita sampai matiin AC pas pulang saking dinginnya. Tutup AC-nya, dingin banget. Batu tuh Malang bukan sih guys, Batu. Maaf ya, Batu aku sendiri, kota Malang sendiri. Oh, oke. Beda kota banget, malamnya dingin. Tapi dekat gak? Apa beda? Kalau di Jakarta ibaratnya kayak apa dan apa? Oh jauh. Batunya Malang Raya. Oke. Maaf ya, kalau nge-lag minta maaf banget, because kena angin Malang. Nggak deh. Kenapa bebek banyak daging di paha, bukan dada kebanyakan ayam? Iya banget, makanya tuh aku lebih suka bebek. Maaf ya. Yang potong poni duluan siapa ya, lupa aku juga. Desi kan karakter bebek cewek, ya kan? Makanya aku suka bebek. Enak banget. Please. Dan tersenyum entah untuk siapa. Pilih banget, oh my god. Kayak baru kerasa yang banget itu setelah mau habis gitu loh. Kenapa ya? Padahal tadi kayak awal-awal kayak masih nikmat aja.
renyah banget suaranya ya kan. Timun tuh the best sih, kayak the best apa namanya, side dish, the best lalapan. Kayak udahlah, kalian suka lalapan gak sih guys? Aku suka banget. Tau gak sih yang bulat-bulat kecil, lenca, suka banget aku lenca. Please, kalian suka lenca gak? Yang orang Sunda pasti suka. Aku enggak, kenapa? Durian tuh sama kol. Aku juga suka, tapi aku nggak suka yang digoreng kolnya, yang udah lembek dan gosong gitu aku nggak suka. Kan orang-orang suka kol goreng, aku nggak suka. Jujur, aku sukanya yang masih mentah. Selada, iya sih, selada enak sih. Selada tuh ini kan, lettuce yang buat Korean barbecue. Aku suka banget Korean barbecue pakai selada, kayak best combination. Kol goreng enak tapi nggak sehat sama sekali. Iya kan, bener-bener kayak nggak sehat banget. Please. Aku udah lama nggak Korean barbecue, pengen banget. Padahal dulu tuh aku sama Dina kan pecinta Korean food banget kan. Dulu kita tuh sering banget kayak makan Korean food, Korean barbecue. Tapi sekarang udah jarang. Timun rebus. Kemangi enak banget, kemangi sumpah, kayak ada min-minnya gitu. Tapi kemangi tuh kecil-kecil kan. Selada sih, selada besar, jadi kayak bisa dikrek-krek gitu. Gak bau TTS, enggak. Maaf ya. Nanti kita kerjain di kosan, oke? Sam kan nama Koreanya BBQ. Iya. Sam tuh saus bukan sih? Apa jang? Samjang. Tau gak sih, ini aku lagi setel. Boleh gak sih sebutin? Gak boleh ya? Kayak apa? Channel TV Korea. Terus kayak aku kaget. Ini tuh kayak persis yang aku nonton di YouTube gitu loh. Jadi kayak, kan aku biasa nonton. Aku suka nonton variety show Korea kan. Tapi variety show-nya yang bukan variety show yang gimana-gimana, tapi variety show idol gitu. Bukan variety show aktor ya, tapi variety show idol. Nah ini di TV ini ada, kayak aku omong gitu. Kayak aku belum pernah lihat. Beli TTS di Malang. Masih banyak, TTS belum beres, belum beli lagi ya. Mengasah otak di Malang. Jadi aku lagi ngedown banget, capek. Gimana dong? Semangat ya kak. Pokoknya kalau lagi ngedown, istirahat dulu, tenangin pikiran. Kayak misalnya kakak lagi ngedown, terus kayak misalnya waktunya udah gak punya banyak waktu buat istirahat atau apa. Coba misalnya dalam waktu yang singkat, kakak
bener-bener kosongin aja pikiran, kayak jangan mikirin hal yang bikin kakak stres. Misalnya kakak lagi punya kerjaan atau nggak punya tugas, stres banget nih, deadline udah dekat, kakak misalnya luangin waktu sekitar 10 atau sampai 30 menit kayak bener-bener jangan pikirin tugas, tapi pikirin hal yang kakak suka. Misalnya kayak kakak suka olahraga atau enggak suka lagu yang kakak suka atau enggak idol yang kakak suka misalnya, pikirin aja terus kayak bener-bener happy untuk waktu yang udah ditentukan, tapi bener-bener yang jangan ada pikiran untuk tugas itu yang kakak lagi di-stressin. Nah menurut aku itu lumayan membantu, soalnya kayak itu termasuk refreshing kecil tapi yang bener-bener harus berkualitas. Jadi kayak kita bukan cuma belajar atau mengerjakan sesuatu yang berkualitas, tapi refreshing juga tuh perlu yang berkualitas juga gitu. Itu membantu aku juga sih, kayak jadi akunya nggak yang stres amat gitu. Semoga berhasil ya kak, di kakak juga semangat. Kalau mikirin kamu boleh nggak deh senang terus di pikiranku? Boleh. Aku takut bentar lagi mau ospek. Semangat ya kak. Iya ya, bentar lagi pada mau ospek ya. Refreshing sih apa aja? Banyak sih. Menurut aku ya, refreshing tuh perlu juga bervariasi. Kenapa? Karena pasti kadang kita juga bosan gak sih? Misalnya refreshing kita olahraga, bisa aja kita bosan dengan olahraga ini, jadi kayak jadinya malah ngantuk atau apa. Jadi kayak kalau kita punya olahraga kayak lebih kayak punya 1 atau 2 lah misalnya minimal. Kalau yang kalian suka, misal aku suka dance kan, nah itu dance kan termasuk olahraga, tapi aku juga suka berenang, atau aku juga suka lari, atau main lompat tali, atau badminton, nah kayak atau basket. Nah itu menurut aku itu juga ngaruh. Jadi kayak itu kayak pasti meskipun sesuka-sukanya kita dengan suatu hal, pasti akan ada jenuhnya kan. Tapi arti jenuh itu bukan berarti kita bakal quit the activity gitu. Jadi tetap kita punya selingan lain. Misalnya kayak misalnya aku main basket tapi kayak main basket terus, tapi kayak bukannya jadi healing malah jadi stres gitu kan. Kayak yang harus mengejar sesuatu, kayak harus ini gitu. Tapi kayak lebih ke ya udah kita basket nih, tapi kayak sesekali main badminton, sekali kayak main berenang, pasti ntar kayak lama-lama kangen deh, kan anaknya basket banget misalnya gitu. Nah pasti nanti main basketnya lebih optimal gitu gak sih? Jadi kalau aku healingnya, aku banyak sih, ada banyak. Pertama, aku of course yang pasti yang paling sering aku lakukan healingnya itu adalah bacain mention. Nah itu healing buat aku banget sih. Kayak soalnya bener-bener kayak naikin mood aku secepat itu. Misalnya nih, kayak baca mention tuh kayak aku kayak langsung seneng banget. Itu dan bacain hashtag #desilator. Of course itu juga hashtag #desilator sangat terus hashtag #SatuDaisy semua sih, dan hashtag rekomendasi kayak suka banget itu. Terus olahraga, dance. Nah dance itu aku juga suka digunakan untuk healing. Tapi sebenarnya tuh kayak suatu hal tuh semua hal yang kita lakukan di dunia ini bisa kita jadikan healing dan pemicu stres bisa aja. Misalnya nih, aku kan dance terus nih, pasti ada dong aku di fase dimana aku stres dance, itu terlalu susah lah, atau terlalu capek atau apa. Tapi ada juga di saat aku kayak aku nggak bisa diem nih, aku harus bergerak, kan itu aku bikin aku seneng. Nah itu sih, kayak porsinya aja harus diatur, kayak seberapa banyak kita harus bisa ngatur kayak kegiatan ini biar jadi healing dan gak jadi stres gitu. Jadi sih kok tak ucapin please
semangat ya. Nah, terus selain itu, makasih ya Kak Bayunya Desi. Aku juga suka ngidol, ya. Maksudnya kayak aku fangirling K-pop gitu-gitu. Ini yang harus sih jujur, kayak bener-bener bikin kita bahagia kan. Karena kayak idol tuh kan memberikan energi positif. Jadi tuh akunya dapet gitu loh. Pernah gak sih kalian kayak misalnya di rumah nih lagi libur gak ngapa-ngapain, kayak rebahan, enak, santai, tapi kayak lama-lama stres sendiri kan? Karena tuh mungkin kayak healingnya atau istirahatnya terlalu berlebihan. Jadi kayak lebih baik kayak di porsi aja sih. Terus kayak kadang aku pun kayak sekarang aku udah gak mau, misalnya nih aku olahraga terus nih. Makasih ya Kak Bayunya Desi. Aku misalnya olahraga terus nih selama sebulan deh misalnya. Terus aku full nih olahraga, aku nggak skip. Terus aku masih kayak satu hari misalnya fix minggu ini aku udah nggak mau olahraga. Aku bisa saking aku keselnya karena aku udah terlalu capek misalnya. Pasti di hari pertama enak nih aku olahraga. Hari kedua pasti kayak aku nggak olahraga nih, kok rasanya kayak ada yang kurang. Lama-lama aku mikir kok badan nggak enak ya nggak olahraga, kayak aku harus olahraga deh ya kan. Jadi kayak begitu deh. Jadi kita pokoknya kayak jangan mencap suatu hal tuh sebagai times repeat the activity gitu. Kayak apa namanya, kayak bukan sih suatu hal ini yang bikin kita stres, tapi seberapa banyak pengulangan si kegiatan ini gitu deh pokoknya. Ngerti kan ya? Semangat. Aku seminggu gak ada konser atau turnamen langsung jenuh banget. Iya, nah itu mungkin karena kayak kalau udah kebiasaan nih kayak konser atau turnamen, tapi kayak sekalinya pasti jenuh. Tapi itu memang hal yang wajar. Pokoknya kalau misalnya gak ada yang bisa dilakukan, mungkin kakak bisa cari kegiatan lain yang serupa atau yang sama-sama membuat kakak senang begitu. Oke. Renang, iya aku suka banget renang jujur. Makasih Kak Dava hatinya. Guys, sepertinya karena ini udah malam, kita baca podium yuk. Makasih Kak Sani. Sekian Deep Talk malam hari ini. Seru juga ya Deep Talk. Kayaknya aku doang dia ngerasa seru. Kalian kayak bosen ya dengan Deep Talk aku. Wede. Stay safe and strong juga. Jaga kesehatan. Makasih ya yang udah datang ke Malang, yang dari luar kota, dari Malang, dari Kediri, dari mana lagi ya? Dari Jakarta siapa tahu. Terima kasih ya yang udah datang untuk nonton JKT48 hari ini di Malang. Terima kasih banyak. Makasih juga yang sudah nonton Idol Live aku ya meskipun di jam-jam segini. Oke. Gimana hari setelah hari ini, lucu gak? Aku dikepang-kepang. Semangat deh sering-sering kunci pintu buat Dena. Siap. Itu kan emang hobi aku sekarang. Itu bisa melepas stres aku. Siap sih Sidoarjo. Lagi dingin banget, iya jaga kesehatan semuanya ya. Pokoknya minum hangat-hangat, kurangin esnya, makan pedas juga itu bisa buat menghangatkan tubuh. Dan jam. Oke. Rating hari ini 10/10. Mantap hari ini. Mantap banget. Makasih ya. Bye-bye. Aku baca dulu. Baca top gifters hari ini. Dan nomor 7 ada Kak Wafa. Makasih ya Kak Wafa. Nomor 6 ada Kak Sani. Bukan Gen 3. Makasih Kak Sani. Nomor 5 ada Kak Anonin. Makasih ya Kak Anonin. Nomor 4 ada Kak Dava. Makasih ya Kak Dava. Nomor 3 ada Kak Pantimasu. 너무 감사합니다. 반디마스 씨. 정말 사랑해요. Nomor 2 ada Kak Bayunya Desi. Makasih ya Kak Bayu. Dan nomor 1 ada Kak
Kiar. Kak Kiar Waladi, makasih ya Kak Kiar. Yeay. Terima kasih. Maaf ya tangan aku kotor. Terima kasih untuk hari ini. Makasih ya, nggak mau bye-bye. Sebenarnya aku nggak mau bye-bye, tapi gimana udah malam ini. Disuka aja gak suka banget. Maci ya, bye-bye. Pokoknya tidur yang cukup ya, jaga kesehatan, jangan begadang kalau bisa, oke? Kalau bisa jangan begadang, oke? Bye-bye. See you di next event, oke? Bye-bye. See you.